Upacara pelantikan pejabat administrasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jumat 15 Desember 2023 dimulai. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia memasuki tempat upacara, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan Mars Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembacaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.35.HP.03 tahun 2023 tentang pemberhentian dari jabatan administrasi dan jabatan fungsional serta pengangkatan dalam jabatan administrasi lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberhentian dari jabatan administrasi dan jabatan fungsional serta pengangkatan dalam jabatan administrasi lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kesatu, pegawai negeri sipil yang tersebut di bawah ini diberhentikan dari jabatan lamanya dan diangkat dalam jabatan administrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nama: Ade Irni Rizka, SIP MM, NIP 1983 04 28 2006 04 2001. Jabatan nama: Pelaksana pada Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum dan HAM. Jabatan baru: Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol pada Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM. Kedua, keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan. Ketiga, ketika keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. Keempat, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2023, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halawi ditandatangan. Pengambilan sumpah jabatan. Pejabat rohaniwan dimohon mengambil tempat. Pengambilan sumpah jabatan secara agama Islam oleh Kepala BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudari, apakah saudari bersedia mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Pejabat rohaniwan berkenan kembali ke tempat. Kata-kata pelantikan oleh Kepala BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Jumat tanggal 15 bulan Desember tahun 2023, saya Iwan Kurniawan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, dengan ini secara resmi melantik saudari dalam jabatan yang baru di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Saya percaya bahwa saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Depok, 15 Desember 2023, Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Iwan Kurniawan. Penandatanganan naskah sumpah jabatan dan fakta integritas.
Kepada pejabat yang dilantik dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada saksi dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada Kepala BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia dimohon menuju meja penandatanganan. Penandatanganan naskah sumpah jabatan dan fakta integritas dimulai. Penandatanganan selesai. Penyematan tanda jabatan. Berkenan Kepala BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyematkan tanda jabatan. Kepala BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kembali ke tempat. Kepada para saksi dan pejabat yang dilantik berkenan kembali ke tempat. Amanat Kepala BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM, hadir Pak Ses dan Kapus Banglat Fungham, para saksi dan rohaniwan, kemudian para pejabat administrator dan pelaksana, serta hadirin semua yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kembali kita dapat melaksanakan amanah untuk melaksanakan tugas bekerja di Kementerian Hukum dan HAM, dan hari ini menjadi hari yang istimewa setidaknya bagi yang dilantik untuk menduduki jabatan pejabat pengawas pada struktur organisasi BPSDM. Banyak hal yang bisa kita berikan makna dari sebuah pelantikan. Bagi yang dilantik tentu ini adalah momentum sejarah, momentum sejarah di mana mulai hari ini sudah ada kepercayaan dari pimpinan, dianggap cakap dan mampu untuk diberikan tanggung jawab lebih dari sekedar seorang pelaksana sebelumnya. Tapi ada tanggung jawab kemudian terhadap tugas fungsi yang secara khusus nanti akan diemban, dan mulai sedikit punya kewenangan untuk melakukan sesuatu. Momentum sejarah ini diawali dengan setidaknya ada 3 bait sumpah. Ya. Kalau
kita berpegang pada 3 bait sumpah dan insya Allah kita akan sampai pada cita-cita nanti di kemudian hari. Nah, kemudian bagi kita yang sudah pernah mengalami hal seperti ini, ya tentu ini juga masa di mana kita merefresh ingatan-ingatan kita, merefleksikan apa yang sudah kita lakukan terkait dengan 3 bait sumpah yang tadi sudah dibacakan. Ya. Momentum ini juga berkaitan atau sangat tepat karena di akhir tahun pelaksanaan tugas fungsi di tahun anggaran 2023. Apakah sudah banyak kemajuan, apakah banyak hal yang sudah kita lakukan, apa kontribusi kita terhadap organisasi ini? Saya kira ini juga momentum yang tepat untuk kita lakukan. Kemudian khusus terkait dengan substansi, ya, tugas fungsi yang nanti diemban oleh Bu Ade, Kasubag Tata Usaha, ruang lingkup tugas tata usaha, ya banyak, terutama dalam hubungannya pelayanan-pelayanan kepada pimpinan organisasi. Tetapi secara khusus biasanya kalau kita bicara tata usaha, maka pikiran kita tertuju pada surat. Tujuan pikiran kita akan fokus tertuju pada surat. Dan itu memang urat nadinya organisasi. Surat. Saya mengawali tugas juga sebagai Kasubag Tata Usaha. Surat yang saya kelola surat, dan jabatan pertama saya untuk tata usaha adalah Kasubag Tata Usaha Menteri Hukum dan HAM. Artinya surat yang saya kelola adalah surat yang ditujukan dan dari Menteri Hukum dan HAM. Kalau bicara untuk menteri, bisa dari eksternal, bisa dari internal. Kalau dari eksternal, dari kementerian lembaga dan lain sebagainya. Kalau dari internal berarti dari 11 unit eselon 1 Kementerian Hukum. Ya. Kenapa sih saya harus ceritakan ini? Kenapa saya harus ceritakan ini? Karena dari membaca surat, saya banyak belajar untuk memahami seluruh organisasi dan ruang lingkup tugasnya Menteri Hukum dan HAM. Nah, kalau ini kemudian di breakdown ke bawah, Kasubag Tata Usaha, Kepala Tata Usaha BPSDM, Sekretariat, ya tentu ruang lingkupnya diturunkan menjadi apa sih tugas fungsinya BPSDM. Jadi dari situlah kita nanti banyak belajar tentang organisasi. Kalau kita menganggap itu sebagai sebuah hal yang penting, insya Allah manfaatnya banyak yang dapat kita bisa peroleh. Setidaknya memahami seluruh tugas dan fungsi BPSDM ini secara baik. Bisa jadi lebih baik dari orang lain, karena kita tidak secara khusus menangani satu saja, tapi seluruhnya kita tangani. Kenapa tata usaha itu penting? Di era modern ini, semua hal itu kan hanya ditentukan dengan selembar surat saja, kertas yang selembar. Untuk menandai keberadaan kita di dunia ini, tandanya hanya selembar surat, akta kelahiran. Mati-matian kita bilang kita anak ini lahir di ini, lahir di, tapi mana aktanya? Selembar surat saja. Di situ dijelaskan siapa ayahnya, siapa ibunya, lahirnya kapan, bahkan kemajuan. Ada kalau dari rumah sakit biasanya lahir ada cap kaki gitu. Tapi itu semua surat.
Bu Ade lulus TK mana? Boleh ngaku, tapi mana suratnya? Bahkan sampai kita meninggal, yang membuktikan kita meninggal itu apa? Surat. Yang ditanyakan ketika mengurus hal-hal yang terkait dengan kematian misalnya, yang ditanya itu apa? Mana surat keterangan kematiannya? Surat. Jadi betapa pentingnya itu. Jadi betapa pentingnya penata usaha itu. Betapa pentingnya surat itu. Surat itu bisa membuat perang dunia. Surat itu bisa mendamaikan dunia. Di era seperti ini, maka itu harus menjadi perhatian kita. Apapun dimulai dari itu. Saya bekerja setiap hari, mulai dari itu. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya ucapkan selamat Bu Ade, selamat menjalankan tugas, lakukanlah dengan baik. Ya, jadikanlah momentum ini sebagai sebuah pintu, ya, pintu yang akan membuka, yang akan membawa ibu pada dunia baru, pada kedewasaan yang baru dalam bekerja dan melaksanakan tugas. Mudah-mudahan amanah ini bisa dilaksanakan dengan baik, ya. Mudah-mudahan momentum hari ini menjadi pengingat-ingat ibu dalam atau menjadi bagian dari memotivasi pelaksanaan tugas yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan tersampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Pembacaan doa. Mari kita berdoa. Dengan selamat yang beragama silakan masing-masing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tuqaddilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at
وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ويا قاضي الحاجات. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam setiap kesempatan kami senantiasa aturkan puja, puji dan syukur kami kehadirat-Mu. Hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu kami mohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir di tempat ini. Ya Allah, ya Malikul Mulki, berkat ridho-Mu lah pada hari ini telah terlaksana pelantikan pejabat administrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM. Kami sadar bahwa jabatan adalah amanah dan titipan yang pada saatnya akan kembali Kau ya Allah. Oleh karena itu berilah kekuatan pada para pegawai yang dilantik untuk dapat melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat bagi kami semua keluarga besar BPSDM Hukum dan HAM. Ya Allah, ya Qawi, ya Mati, berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia ini dan kekuatan iman untuk menghindari godaan dan cobaan. Ya Allah, ya Hadi, Engkaulah Zat yang Maha memberi petunjuk dan tunjukkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar. Ya Allah, ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, berilah kami keselamatan, kesehatan, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berkailah rezeki yang Engkau berikan. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepada-Mu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat administrasi telah selesai. Selanjutnya pemberian ucapan selamat. Pemberian ucapan selamat diawali oleh Kepala BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia